Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niwati Trihapsari. Saya akan menjelaskan sedikit tentang salah satu dari Sunan Wali Songo, yaitu Sunan Kudus. Sunan Kudus memiliki nama asli Ja'far Shadiq. Beliau juga dikenal sebagai Waliullah dari Kudus. Sunan Kudus adalah gelar beliau. Beliau diperkirakan lahir pada tahun 1500 Masehi di Kudus, Jawa Tengah, di mana dulunya wilayah tersebut adalah Kesultanan Demak. Diperkirakan beliau wafat pada tahun 1550 Masehi dan dimakamkan di belakang Masjid Menara Kudus yang menjadi situs ziarah terkenal. Beliau dikenal sebagai orang yang sangat alim dan menguasai tafsir Al-Quran, hadis, fikih, dan juga filsafat. Bahkan beliau belajar agama ke berbagai tempat, termasuk kemungkinan ke Timur Tengah. Beliau memiliki ayah yaitu Sunan Ngundung. Sunan Ngundung adalah seorang ulama dan panglima perang Kesultanan Demak. Ibu beliau adalah Syarifah, putri dari Sunan Ampel. Dengan demikian, Sunan Kudus adalah cucu dari Sunan Ampel dan masih memiliki keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Beliau memiliki dua istri, yaitu Dewi Rohil, putri Sunan Bonang. Dewi Rohil adalah putri dari Sunan Bonang dan salah satu anggota Wali Songo dan putri dari Sunan Ampel. Dengan demikian, pernikahan ini mempererat hubungan antara keluarga Wali Songo. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Amir Hasan yang dikenal sebagai tokoh penting dalam penyebaran Islam di wilayah Palembang. Istri kedua adalah Putri Adipati Terung, Majapahit. Istri kedua Sunan Kudus adalah putri dari Adipati Terung, seorang bangsawan Majapahit. Pernikahan ini mencerminkan strategi dakwah Sunan Kudus yang mengedepankan pendekatan budaya dan politik. Dari pernikahan ini, mereka memiliki beberapa anak, diantaranya yaitu Nyi Ageng Pembayun, Penembahan Palembang, Penembahan Mekoas, Honggo Kusumo, Penembahan Kodi, Penembahan Karimun, Penembahan Kodo, Joko, Ratu Pakojo, Ratu Prodo Binabar yang menikah dengan Pangeran Poncowali, Panglima Perang Sunan Kudus. Kedua istri Sunan Kudus tidak hanya menjadi pendamping hidup, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung dakwah dan penyebaran Islam di Nusantara. Pernikahan dengan Dewi Rohil memperkuat jaringan ulama Wali Songo. Sementara pernikahan dengan Putri Adipati Terung menunjukkan strategi dakwah yang inklusif dan adaptif terhadap budaya lokal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya kepada Reva Amelia Rinto. Dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang masuknya Islam ke Nusantara. Yaitu, saya akan melanjutkan materi tentang peran dalam penyebaran Islam. Peran dalam penyebaran Islam terbagi menjadi 4. Yang pertama, pendiri Masjid Menara Kudus yang hingga kini menjadi ikon kota Kudus dan simbol akulturasi budaya Hindu dan Islam. Menggunakan pendekatan yang kedua, menggunakan pendekatan kebudayaan dan toleransi dalam dakwah. Yang ketiga, menghindari penyembelihan sapi untuk menghormati umat Hindu. Yang keempat, menggunakan wayang, tembang Jawa dan simbol lokal sebagai sarana dakwah. Metode dakwah yaitu ada Sunan Kudus dikenal sebagai wali yang sangat bijaksana dan toleran, terutama terhadap masyarakat Hindu, Buddha yang masih kuat di Jawa pada masa itu. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan terdiri menjadi 3. Yang pertama, pendekatan budaya, menggunakan simbol-simbol Hindu seperti bentuk candi dan ornamen di Masjid Menara Kudus untuk menarik simpati masyarakat. Tidak membunuh sapi atau hewan suci bagi umat Hindu dalam penyembelihan kurban sebagai untuk penghormatan. Yang kedua, mendekatkan edukasi dan rasional, mengajarkan Islam melalui pengajian, diskusi dan filsafat, membuka madrasah pesantren untuk pendidikan Islam. Yang ketiga, metode dakwah, media dakwah. Wayang, gamelan, dan tembang Jawa membaurkan nilai Islam dalam kesenian lokal. Menulis surat atau naskah keagamaan berbahasa Jawa dan Arab. Selanjutnya, perilaku yang dipatut ditiru, yaitu ada
ada 4. Yang pertama, toleran dan menghargai kepercayaan orang lain. Sunan Kudus dikenal tidak menyembelih sapi dalam ibadah kurban untuk menghormati umat Hindu yang menganggap sapi sebagai hewan suci. Ia memilih kami sebagai hewan kurban dan mengajak umat Islam dan Kudus untuk melakukan hal yang sama, teladan bagi kita. Belajar menghargai keyakinan budaya orang lain, hidup berdampingan dengan damai dan tidak saling berkehendak. Yang kedua, cinta ilmu dan pendidikan, yaitu Sunan Kudus sangat mencintai ilmu. Ia menguasai berbagai bidang seperti tafsir, hadis, fikih, bahkan filsafat. Ia juga mendirikan pesantren dan menjadi pengajar bagi banyak murid teladan bagi kita. Menjadi pribadi yang rajin belajar, mencari ilmu sepanjang hayat dan membagikannya kepada orang lain. Yang ketiga, berdakwah dengan lembut dan bijaksana. Ia berdakwah dengan pendekatan budaya seperti menggunakan wayang gamelan dan tembang Jawa agar peran Islam mudah diterima masyarakat. Teladan bagi kita dalam menyampaikan kebaikan atau nasihat, gunakan cara yang halus, tidak memaksa dan sesuai situasi.